Cerita hari ini novel dosenku suamiku. Semoga kabar sahabat baik dan sehat selalu. Yuna dan Kana yang baru saja selesai beres-beres. Melepas capek dengan bercanda tawa, saling jahil-menjahili, berkejar-kejaran. Kana tidak sengaja menoleh ke arah Audia dan Alvin yang lagi roman-romannya. Memperlambat langkah kakinya, perlahan-lahan dan mencoba memberi isyarat ke Yuna. Yun berhenti dulu. Ucap Kana sambil menahan Yuna untuk tidak berlari lagi. Apa? Tanya Yuna pelan dengan pandangan menatap Kana penasaran. Itu. Kana memegang kepala Yuna, lalu menunjuk ke arah majikannya. Yuna terpana melihat pemandangan pagi, seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya pagi ini. Beda dengan Kana, kerap kali melihatnya. Namun tetap saja membuatnya iri. Yuna dan Kana beradu pandang. Membayangkan, seolah-olah lagi di posisi majikannya itu. Ada sensasi tersendiri di antara mereka. Sekian detik Yuna dan Kana sadarkan diri. Ih kamu, ucap Yuna sambil mengerahkan badan seperti lagi kena ulat. Ye, aku masih normal, punya bakpao sendiri, ucap Kana sambil menunjuk bodinya yang tidak kalah seksi dengan majikannya. Emang kamu aja, aku lebih berisi, ori lagi, ucap Yuna yang tidak mau kalah dengan Kana. Kana kali ini tidak menanggapinya. Menahan Yuna dan diam sambil memperhatikan majikannya itu, lalu berkata, kalau body, kita gak kalah sama non Audia. Cantik iya, bahkan kalau ada orang lain kesini, kita mengaku saudara, mereka percaya. Meski sebenarnya kita ini asisten rumah tangga dan itu perintah dari non Audia dan Tuan Alvin. Tentunya, sudah dianggap saudara sih. Tapi napa kita masih jomblo? Malah ngelantur gini. Iya, Yuna juga mulai melo. Kana berusaha kembali sadarkan diri dan menarik Yuna untuk pergi. Yuna otomatis berbalik mengikuti langkah Kana. Baru mulai melangkah kaki, kepleset. Oh, ucap Yuna spontan. Kana segera menutup mulut Yuna agar suaranya tidak kelepasan dan terdengar majikannya. Audia dan Alvin yang samar suara Yuna mulai mengatur posisi duduk. Mereka mengganggu orang lagi romantis. Benak Alvin dan Audia. Kana dan Yuna menghampiri Audia. Kue sudah siap semua non. Ucap Kana. Ada tuan, maaf. Ini kue-kue yang mau diantar sudah siap. Lanjut Kana. Yun, tadi dengar kamu. Tanya Audia. Ini mau kepleset pas mau menghampiri non Audia. Ucap Yuna. Kok berdua, bukan lagi, tanya Audia, tapi tidak melanjutkan. Gak non, ini hilangin capek, kita canda-candaan. Jawab Yuna. Audia merasa ada yang ditutup-tutupi Yuna dan Kana. Audia segera menepis. Ya udah, ayo bantu bawa ke motor. Audia menarik tangan Yuna dan Kana pergi ke dapur. Audia sedikit melirik Alvin sambil tersenyum kecil, lalu meninggalkannya sendirian. Maaf ya mas, ucap Audia dalam hati. Alvin hanya terdiam, seolah-olah tidak ada di antara mereka. Alvin memahami maksud Audia, istrinya itu. Alvin pun beranjak berdiri sambil tersenyum sendiri membayangkan baru saja terjadi. Perlahan berjalan menuju motornya, mengeluarkan ke halaman rumah. Beberapa saat kemudian, Audia dan Yuna keluar membawa beberapa tas belanja berisi pesanan kue. Audia dan Yuna menunggu Kana keluar membawa motor. Masih ada lagi ya? Tanya Alvin. Bersamaan berhentinya ucapan Alvin, Kana keluar, Yuna berseru. Non, itu Kana. Ucap Yuna melambaikan tangan ke Kana. Itu mas. Tadi minta tolong untuk bantu ngantar. Kalau kita bawa sekaligus kan gak bisa, banyak gini. Ucap Audia sambil menunjuk barang bawaan. Kan bisa nanti.
ucap Alvin. Gak lah mas. Sekalian biar cepat. Ini yang satu searah ke tempat sekolah anak kita. Biar pulangnya, nanti mereka jemput anak pulang. Aku sama masnya ngantar yang satunya. Soalnya, Yuna dan Kana kan gak tahu alamatnya. Sekalian kita. Jelas Audia dengan menutup sedikit kalimat yang memberi isyarat bahwa hanya Audia dan Alvin yang tahu. Lalu menarik tangan Alvin untuk menata barang bawaan. Dan supaya tidak dikepoin Yuna dan Kana nantinya. Terlihat Yuna dan Kana sedang sibuk menata barang bawaan. Non, sudah. Kita berangkat ya, ucap Kana yang bersiap-siap menghidupkan motor. Iya, jawab Audia singkat. Audia mempercepat menata barang bawaan dibantu Alvin. Setelah beres, motor dihidupkan. Audia berbalik isyarat siap berangkat ke Kana. Lalu bonceng Alvin, merapikan posisi duduk. Ayuk mas, ucap Audia sudah siap. Dalam perjalanan itu, Yuna dan Kana memperhatikan Audia dan Alvin yang lagi asyik canda tawa. Gemas, gregetan dibuatnya. Yuna dan Kana ingin sekali bisa seperti itu, merenung kapan punya pasangan. Saat ini mereka hanya bisa berangan-angan. Perasaan motor ini melambat ya? Tanya Kana. Lah itu, sahut Yuna sambil menunjuk jarum kecepatan. Iya, jawab singkat Kana sambil tersenyum kecil, lalu mempercepat laju motor. Audia merasa motor yang dikendarai Kana menjauh. Audia menepuk suaminya, lalu melihat ke belakang. Terlihat Kana dan Yuna mulai mendekat. Ada apa di? Tanya Alvin sambil memperlambat laju motornya. Itu Kana dan Yuna. Jawab Audia. Ada apa? Motornya kenapa? Tanya Audia agak keras ke Kana yang sudah berada di dekatnya. Gak apa-apa. Jawab Kana sambil tersenyum senatural mungkin. Tapi kok, lanjut Audia merasa ada yang aneh. Gak apa-apa, beneran. Non, Audia membenarkan posisi duduk, lalu memeluk Alvin. Kana pun mulai fokus mengendarai motornya, mengikuti dari belakang. Bagaimana cerita selanjutnya?